Itu pendekatan restoratif ini dengan perkara sebanyak 5.624 perkara ya, kami bisa menghemat kurang lebih sebanyak 91 miliar lebih, Mbak. Dari mana itu hitungannya? Pertama, biaya perkara. Jadi biaya perkara yang harus sudah keluar tadi untuk hadirkan saksi, untuk bolak-balikan tahanan dari rutan ke pengadilan, biaya sidang dan sebagainya kami hemat. Yang kedua dari mana? Kami mengkaji kalau satu perkara itu misalnya dihukum penjara selama 2 tahun rata-rata, katakanlah 2 tahun semua itu. Berarti negara harus mengeluarkan satu hari itu 20.000. Saya udah cek kemudian dengan Kementerian Keuangan, biaya makan daripada tahanan itu atau warga binaan 20.000 per hari. Kita bisa hemat. Kalau 2 tahun, bayangkan ya. Benefitnya dari program ini adalah apa? Kita bisa memitigasi ya, overcrowded, overkapasitas di rutan, di lembaga pemasyarakatan. Pada sisi lain juga kita bisa menghemat pengeluaran keuangan negara ya, yang jumlahnya cukup signifikan. Salam Adiaksa. Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui program Jurnal Adiaksa episode Restoratif Justice mendapatkan sorotan positif dalam gebrakannya mengembangkan konsep baru penyelesaian perkara terhadap pola pemikiran hukum modern. Program ini membawa harapan baru terhadap penyelesaian perkara di tingkat penuntutan dengan konsep cepat, tepat, sederhana, serta efektif sesuai dengan KUHP. Seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah Jakarta Timur, ketika Kejaksaan Negeri Jakarta Timur berhasil menangani proses perdamaian dan pemulihan antara pelaku pencurian motor yang bernama Denny Rizky Ramadan dan korbannya yang bernama Abizar. Lalu bagaimana para jaksa menangani proses perdamaian dan apa yang mendasari korban mau memaafkan tindakan pelaku? Saksikan selengkapnya dalam Jurnal Adiaksa episode Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Saya Mayang Tari. Yanuar Adi Nugroho, saya menjabat Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Saat saya membaca kasus posisi awal itu bahwa pelaku tersangka Denny Ramadan ini saat sedang berjalan ke musola atau masjid itu dikarenakan memang ada kebutuhan ekonomi mendesak. Saya melihat di sini ada keterpaksaan seorang pelaku untuk melakukan tindak pidana. Nama saya Ari Melando. Di sini jabatan saya Kepala Subseksi Pra Penuntutan pada Tindak Pidana Umum. Untuk profil pelaku sendiri, dia merupakan karyawan sebuah bengkel. Waktu itu ada pengurangan, tepatnya bengkel las, pengurangan karyawan. Kemudian terkendala perekonomian, terkendala kebutuhan sehari-hari, memaksa Denny ini untuk menghalalkan cara-cara yang tidak dibenarkan undang-undang seperti melakukan pencurian. Gimana yang tadi udah dapat pekerjaan? Maaf ya sayang, aku udah berusaha nanya beberapa tempat. Memang mereka lagi nggak membutuhkan pekerja baru. Mereka juga nggak buka lowongan. Sabar ya, nanti aku pasti nyari jalan solusinya ya. Ya, gimana ya yang susu dede habis? Terus tabungan kita habis? Habis juga. Bahkan buat kebutuhan lain juga udah nggak ada. Sabar
sebentar ya. Sudah sekitar jam 18.00, tepatnya setelah sholat maghrib, ada sebuah motor yang terparkir di samping masjid di daerah Cakung. Pada waktu itu yang dipersiapkan oleh terdakwa itu kunci kontak, bukan kunci letter T, kunci kontak. Karena si sangka ini belum pernah sebelumnya melakukan pencurian, sehingga dia ingin mencoba-coba seperti itu. Oh ya, perkenalkan saya Abizar. Jadi saya ikut mengejar ketika sudah di lapangan tempat pelakunya itu ketangkap. Saya lihat dia sudah diborgol sama warga, sudah dihakimi lah gitu sama warga sini. Pasal yang dikenakan oleh kepada tersangka ini pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP. Kemudian untuk ancaman pidananya memang itu 7 tahun. Nama saya Imran, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Melalui Perja nomor 15 tahun 2020, dilihat dari situasi dan kondisi masyarakat yang mencari keadilan adalah penyelesaian perkara tanpa diajukan ke meja hijau melalui pemulihan ke keadaan semula pada korban dan disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Tahun 2023 itu ada 17 perkara, tentunya sudah memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam Perja nomor 15 tahun 2020. Untuk tahun 2024 ada 8 perkara. Langkah yang Denny ambil memang tidak patut untuk ditiru. Namun disinilah tuntutan akan hati nurani diuji. Dilema antara ingin menghukum pelaku atau rasa kemanusiaan akan motif tindakan tidak terpuji pelaku. Bagaimana jaksa penuntut umum menyelesaikan perkara ini? Saksikan lanjutan kisahnya sesaat lagi. Yang sangat penting sekali adalah ketika dihadirkan para pihak. Jangankan ongkos, kami pun hari ini belum makan sama sekali. Mindset kita, percaya masyarakat harus dijaga, berikanlah keadilan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Salam Adiaksa. Dari kisah sebelumnya, Denny yang kalut dengan situasi kehidupan rumah tangganya mengambil langkah yang tidak patut. Jaksa penuntut umum kali ini diuji untuk melihat kasus ini melebihi dari objektivitas perkara, namun dengan hati nurani kemanusiaan. Salah satu hambatan dalam pelaksanaan restoratif justice adalah integritas jaksa. Perlu sosialisasi bahwa dalam rangka restoratif justice ini tidak dipungut biaya ya, dan tidak boleh memberikan uang dalam rangka restoratif justice. Formil sudah memenuhi, yaitu pertama, tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana. Kedua, kerugian di bawah nominal Rp2.500.000. Dan ketiga, ancaman pidananya di bawah 5 tahun. Nah, karena telah memenuhi syarat-syarat administrasi yang ada dalam perja tersebut, maka kami langsung melakukan pra-restoratif justice dengan melakukan
panggilan terlebih dahulu kepada korban. Mas Isman. Kenapa Mas Dul? Nah, ini kebetulan. Ini ada perkara pencurian. Ini foto tempat kejadiannya. Yang dicuri adalah motor. Namun coba deh Mas, lihat, pelajari. Ini saya dapat ada informasi di dalam berkas yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencurian ini karena kebutuhan membeli susu anak. Menurut Mas gimana? Hah? Beli susu? Terus gimana? Nah, untuk itu saya rasa kita harus pelajari kalau memang karena ada desakan ekonomi seperti ini, kita mengajukan ke pimpinan untuk bisa di-RJ-kan, Mas. Ini saya rasa bisa juga ini untuk diajukan RJ. Pelakunya belum pernah dihukum juga kan? Belum pernah. Yang sangat penting sekali adalah ketika dihadirkan para pihak. Di sana ketika datang, istrinya tidak mungkin meninggalkan seorang anak balita di kontrakannya. Dia mengatakan bahwa, "Pak, mohon maaf kami terlambat. Kami tidak punya ongkos untuk ke sini. Jangankan ongkos, kami pun hari ini belum makan sama sekali." Bapak telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap motor milik korban. Untuk itu hari ini kami memberikan kesempatan kepada Bapak bertemu dengan pihak korban untuk bagaimana dapat menyelesaikan permasalahan di antara Bapak dan Ibu sekalian. Saya nggak akan mengulangi lagi, Pak. Tolong maafin saya, Pak. Jujur saya sulit buat maafkan Bapak. Saya pun banyak merasa dirugikan. Saya bukan orang yang punya banyak uang buat gampang beli motor baru. Saya jadi sulit kemana-mana buat beraktivitas. Gak segampang itu, Pak, buat memaafkan Bapak. Iya, tapi saya mohon, Pak. Sekali ini saja, Pak. Maafin saya, Pak. Saya nggak bakalan ngulangi lagi, Pak. Tolong maafin. Demi keluarga saya, Pak. Tolong, Pak. Karena saya udah melihat kondisi Bapak dan istri Bapak juga anak Bapak. Dan saya rasa juga Bapak melakukan hal tersebut karena keterpaksaan. Walaupun saya tidak bisa membenarkan, itu tetap saja hal yang salah. Ya sudah Pak, kalau gitu saya mau berdamai dan memaafkan. Baik. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa dengan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 sudah jelas di situ disebutkan bahwa boleh perkara tidak dilanjutkan ke meja hijau, boleh perkara tidak disidangkan dengan cara pendekatan restoratif justice sepanjang telah memenuhi syarat-syarat. Masyarakat tidak usah takut. Sepanjang bisa berdiskusi langsung dengan jaksa, minta sosialisasinya seperti apa, bagaimana cara penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Insya Allah teman-teman jaksa siap untuk memberikan edukasinya, pendidikannya, arahannya tentang penerapan peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020. Sejak terbitnya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020, Kejaksaan Agung sudah berhasil menyelesaikan lebih dari 4.000 perkara melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan proses hukum di luar peradilan yang menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Seperti halnya dengan kasus Denny. Demi alasan kemanusiaan, kedua belah pihak bisa berdamai dan keadaan mereka pun dapat dipulihkan seperti semula.
Konsep keadilan restoratif bukan soal pembalasan semata, namun sangat menekankan pada proses pemulihan kembali ke keadaan semula bagi kedua belah pihak yang berperkara. Kami, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tidak hanya bergerak berdasarkan keadilan semata, namun hati nurani juga menjadi kekuatan dalam mencari penyelesaian. Saksikan program Jurnal Adiaksa episode Restoratif Justice berikutnya di Kompas TV. Saya Harlis Regar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, pamit undur diri.